Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha, yang hebat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang kita belajar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Yang sebelumnya pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan? Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Kepada siapa Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan? Ya, kepada kaum Quraisy. Dalam dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini kepada kaum Quraisy mendapat tantangan yang hebat dari pamannya sendiri. Siapa? Betul, Abdul Uzza atau Abu Lahab. Selain kepada kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada keluarga Abdul Muthalib, keluarganya. Itu setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu surat Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu berdakwah kepada keluarganya yang terdekat. Bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada keluarga Abdul Muthalib? Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada keluarga Abdul Muthalib dengan mengundang kerabatnya dan keluarganya pada penjamuan makanan di rumahnya. Itu mereka dijamu dengan bermacam-macam makanan. Setelah mereka berkumpul, kemudian mereka makan santapan yang telah disediakan. Kemudian setelah selesai makan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Namun baru saja Nabi Muhammad SAW ingin bicara, pamannya Abu Lahab langsung berbicara. Hei Muhammad, mereka adalah paman-pamanmu dan anak dari paman-pamanmu. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat seseorang yang datang membawa sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kau bawa. Setelah berkata, Abu Lahab mengajak tamu lainnya untuk bubar. Setelah itu semuanya bubar dari pertemuan jamu makanan tersebut. Kemudian mereka sebenarnya takut akan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa takut? Pertama, adanya persaingan kekuasaan. Mereka berprasangka bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengambil alih kepemimpinan kaum Quraisy. Kedua, mereka takut akan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya.
Menurut mereka bangsawan itu lebih mulia daripada hamba sahaya. Namun dakwah Nabi yaitu Islam itu tidak ada perbedaan antara bangsawan dan hamba sahaya. Kemudian mereka kaum Quraisy takut akan hari kebangkitan, di mana mereka takut ketika itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian mereka takut meninggalkan agama nenek moyang mereka. Dan terakhir mereka takut akan larangan menyembah dan memperjualbelikan berhala. Jika itu terjadi, usaha mereka yaitu jual beli berhala akan hilang dan mereka tidak punya pemasukan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada beberapa tekanan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari orang-orang Quraisy. Pertama, salah satunya adalah Utbah bin Rabi'ah. Ia datang ke Rasulullah untuk menawarkan berbagai macam kesenangan duniawi, agar dengan memberikan itu Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Namun dengan tegas Nabi Muhammad menolak tawaran tersebut. Kemudian tantangan, tekanan dari Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah mengutus seseorang untuk menemui Abu Thalib. Ia membawa seorang pemuda yang bernama Umarah bin Walid. Ia berkata kepada Abu Thalib, "Hai Abu Thalib, ambillah pemuda ini untuk menjadi anak tuan dan serahkanlah Muhammad untuk kami bunuh karena dia telah menentang kami dan memecah belah persatuan kita." Tapi apa yang dijawab oleh Abu Thalib? Abu Thalib menjawab dengan lantang dan tegas, "Jahat benar pikiran kamu itu. Kamu serahkan anak kamu agar aku memberinya makanan, dan aku serahkan keponakanku untuk kamu bunuh. Demi Allah, tidak akan aku serahkan Muhammad kepadamu." Alhamdulillah, Nabi Muhammad dilindungi oleh Abu Thalib. Selanjutnya ada tekanan dari Uqbah bin Mu'id. Ia datang untuk melempar kotoran unta ke punggung Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud di samping Ka'bah. Nabi Muhammad SAW ketika kotoran itu sampai di kepalanya, beliau tidak mengangkat kepalanya, sehingga Fatimah anak beliau datang untuk membersihkannya. Ada pula tantangan dan tekanan dari Abu Lahab. Ia sering memaki, menghina, memfitnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga istrinya yang bernama Ummu Jamil Arwa binti Harb, sehingga dia sering meletakkan duri di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW pada malam harinya, dengan niat ketika Nabi Muhammad keluar di pagi harinya terluka dengan menginjak duri di depan pintu rumahnya. Tekanan selanjutnya dari Abu Jahal, yaitu Abdul Hakam bin Hisham. Suatu hari
Abu Jahal membawa batu besar untuk dijatuhkan ke kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sholat. Ia angkat batu tersebut ketika Nabi Muhammad sedang sujud. Namun apa gerangan terjadi? Tiba-tiba ada unta besar muncul di hadapannya untuk menerjang dan menyerangnya. Ia pun kaget, langsung lari terbirit-birit. Oke, demikianlah tekanan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika dilakukan secara terang-terangan. Alhamdulillah kita sudah belajar dan mengetahui dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Itu kita tutup sama-sama pelajaran kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.